Karena apa? Karena semakin bahwa penggunaan kata anjay menjadi populer. Ketika Komnas Perlindungan Anak menyatakan, jangan gunakan itu. Jika itu punya konsekuensi hukum seperti melakukan kekerasan verbal. Dan semakin banyak dan semakin viral. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak? Tentu tetap setia terhadap statementnya. Sekali lagi, jika itu merendahkan martabat dan menanamkan ujaran-ujaran kebencian dan membuat orang sakit hati dengan sebutan yang dipersamakan dengan anjing itu, berhenti untuk mengatakan itu. Tentu Komnas Perlindungan Anak terus membangun kesadaran publik. Sekalipun ketika kita lontarkan itu jangan digunakan menjadi viral, menjadi semua orang lata menyebutkan anjay, dan dianggap itu sebagai bahasa gaul dan bergurau. Oleh sebab itu menurut saya, Komnas Perlindungan Anak terus akan berdiskusi ini untuk mencari solusi menggunakan pengganti kata anjay itu. Yang berikut tentunya kita akan mendiskusikan itu kepada ahli bahasa. Apakah betul kata anjay itu berdampak membangun kekerasan verbal seperti yang didefinisikan oleh undang-undang. Upaya terus-menerus mengkampanyekan ini dan tidak akan henti-hentinya bagaimana Komnas Perlindungan Anak hadir untuk anak Indonesia di segala tempat dan waktu. Viralnya istilah anjay ini tentu ada ikutan-ikutan dengan bahasa-bahasa jika atau istilah-istilah yang gaul, tetapi tetap
merendahkan martabat, dan membuat orang tertekan. Dan itu masuk dalam unsur kekerasan verbal. Tidak ada tempat bagi bahasa lelucon sekalipun jika itu merendahkan martabat itu. Semua orang tahu, oh milenial sahabatku. Ada dua kata yang selalu berasal jika itu tidak dari binatang, tetapi dari seakan-akan guyon dari alat vital manusia. Saya tentu tidak menyampaikan itu tidak baik. Tetapi kita semua tahu, mengganti. Ya, dengan istilah-istilah. Jadi kalau saya ulang misalnya gokil, istilah dari orang gila. Kalau itu menyakitkan bagi orang yang dikomunikasikan, hentikan itu. Gunakan bahasa yang baik. Saya berulang katakan kita akan merayakan 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, di mana di situ diperteguh, diperkokoh bahasa kesatuan kita yang santun. Jangan distorsi terhadap bahasa. Dan semua ahli, jika itu digunakan dalam rangka merendahkan martabat, bukan pujian, salut. Bagi DPR, Dewan yang sudah melahirkan, menumbuhkan undang-undang perlindungan anak, undang-undang yang harus ada penegakan hukumnya, dukunglah semua upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam kerangka tidak meneruskan, bahkan menggunakan istilah anjay. Salah satu contoh penggunaan istilah anjay yang merendahkan martabat dan mengarah pada ujaran-ujaran kebencian dan mengarah pada perundungan. Misalnya, apa yang terjadi dalam komunikasi, menyebutkan nama, menukar nama dari nama yang sesungguhnya menjadi nama seekor binatang. Itu salah satu merendahkan martabat. Lalu menanamkan ujaran-ujaran kebencian. Itu contohnya misalnya bagaimana menunjuk seseorang dengan istilah kata anjay itu adalah untuk merendahkan martabatnya. Itu salah satu bentuk kekerasan, apa yang kita sebut namanya kekerasan verbal. Membuat orang sakit hati dan trauma akibat sebutan atau panggilan atau menggunakan anjay itu yang merendahkan martabat. Dia merasa tertekan, dia depresi dan dikucilkan. Dan dari pergaulan anak-anak itu salah satu bentuk merendahkan martabat dan bentuk kekerasan verbal, bahkan melakukan upaya-upaya umpatan-umpatan sehingga anak itu mengalami depresi. Sahabatku anak Indonesia, dengan viralnya penggunaan istilah anjay, sekali lagi Komnas Perlindungan Anak hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak-anakku di seluruh Indonesia. Jangan gunakan mulai hari ini untuk selamanya dalam komunikasi dalam keluarga, ayah dan ibu, ibu dan anak, sesama anak-anakku. Karena itu tidak baik digunakan karena itu berasal dari kata yang tidak patut disampaikan. Sekali lagi, gunakanlah bahasa yang santun, nak. Karena engkau adalah masa depan bangsa Indonesia. Jangan latah. Karena sekali lagi, semangat Komnas Perlindungan Anak melindungi anak Indonesia.